teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan nama kelompok 5. Yang pertama Altisari Penembera, yang kedua Alfira Timbangalan, yang ketiga Ananda Pangau, yang keempat Acelina Uti, yang kelima Bella Supiyokiman. Dalam video ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Fakultas Ilmu Keperawatan kelas A1 semester 1 Universitas Pembangunan Indonesia. Dosen pengampu Nurse Dropa Menorek Escape Emkes. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kita masuk dalam bagian A, tinjauan konsep kebutuhan dasar. 1. Konsep kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, individu dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu pertama, terlambat dalam melakukan kategori. Kita masuk dalam bagian kedua, yaitu definisi kebutuhan keselamatan dan keamanan. Keselamatan Sapiti adalah kondisi ketika individu, kelompok, atau masyarakat terhindar dari segala bentuk ancaman atau bahaya. Sementara itu, tindakan pencegahan bahaya keselamatan dan keamanan. Beberapa tindakan pencegahan terhadap bahaya keselamatan dan keamanan pada tingkat usia menurut Mubarak et al. 2015. Bahi. Upaya melindungi keselamatan bahi antara lain dengan menyediakan alat permainan yang tepat, lunak tidak berujung tajam, tidak meninggalkan botol bahi yang masih penuh saat bahi bersungguh-sungguh. B. Anak-anak. Upaya perlindungan bayi anak-anak lain dengan menggunakan penganggahan pada sisi tempat tidur, tidak meninggalkan anak sendiri saat duduk, berjalan, mandi, atau lain-lain. C. Prasekolah. Ajarkan anak untuk tidak berbicara atau menerima apapun dari orang asing. Ajarkan anak untuk sekolah berjalan di pinggir jalan, meminta bantuan bila hendak menyeberang. Tegaskan anak untuk tidak memakan makan yang tergeletak di pinggir jalan. D. Usia. Sekolah ajarkan anak cara menggunakan alat bermain atau beraktivitas agar anak cara bersepeda yang aman, dan ingatkan mereka untuk selalu menggunakan helm dan perlindungan sandi. Kaki atau tangan. Jangkauan alat-alat elektronik. Jadi jangkauan anak tertekan rasa tanggung jawab pada anak selama bermain atau bepergian. D. Remaja. Ajarkan remaja mengendarai mobil atau sepeda motor secara terstruktur serta mengatasi masalah mesin. Ingatkan remaja untuk menyadari mobil atau motor dalam batas kecepatan. F. Dewasa. Ajarkan langkah-langkah menenangkan stres dan promosi sehat seperti rajin olahraga. Baik, kita akan masuk pada poin yang kelima, yaitu macam-macam bahaya atau kecelakaan. Beberapa bahaya yang sering mengancam klien baik yang berada di tempat pelayanan kesehatan, rumah, maupun di masyarakat menurut Mubarak et al. 2015. Yang pertama adalah api atau kebakaran. Api adalah bahaya umum baik di rumah maupun rumah sakit. Penyebab kebakaran yang paling sering adalah rokok dan hubungan pendek arus listrik. Yang kedua yaitu luka bakar atau scald dan burns. Scald adalah luka bakar yang diakibatkan oleh cairan atau uap panas, seperti uap air panas. Burn adalah luka bakar diakibatkan terpapar oleh panas tinggi, bahan kimia, listrik, atau agen radioaktif. Lalu yang ketiga, jatuh.
Terjatuh bisa terjadi pada siapa saja, terutama pada bayi dan lansia. Jatuh dapat terjadi akibat lantai licin dan berair, alat-alat yang berantakan, lingkungan dengan pencahayaan yang kurang. 4. Keracunan. Racun adalah semua zat yang dapat mencederai atau membunuh melalui aktivitas kimianya jika dihirup, disuntikan, digunakan atau diserap dalam jumlah yang cukup sedikit. 5. Sengatan listrik. Sengatan listrik dan hubungan arus pendek adalah bahaya yang harus diwaspadai oleh perawat. Salah satu pencegahannya adalah dengan menggunakan alat listrik yang grounded, yaitu bersifat mentransmisi aliran listrik dari suatu objek langsung ke permukaan tanah. Yang keenam, suara bising. Suara bising adalah bahaya yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi pendengaran, bergantung pada tingkat kebisingan, frekuensi terpapar kebisingan, dan lamanya terpapar kebisingan serta kerentanan individu. 7. Radiasi cedera. Radiasi dapat terjadi akibat terpapar zat radioaktif berlebihan atau pengobatan melalui radiasi yang merusak sel lain. Zat radioaktif digunakan dalam prosedur diagnostik seperti radiografi, fluoroskopi. Yang ke-8, suffocation atau afiksia atau choking atau tersedak. Tersedak adalah keadaan kekurangan oksigen akibat gangguan dalam bernapas. Tersedak juga bisa disebabkan oleh adanya benda asing di saluran napas atas yang menghalangi udara masuk ke paru-paru. Jika klien tidak segera ditolong, bisa terjadi henti napas dan henti jantung serta kematian. Bagian B, tinjauan asuhan keperawatan, kebutuhan keselamatan dan keamanan. 1. Pengkajian. Pengkajian klien dengan resiko cedera meliputi resiko dan adanya bahaya lingkungan klien. Pengkajian resiko menurut Mubarak et al. 2015 sebagai berikut. Bagian A, pengkajian bahaya meliputi mengkaji keadaan lantai, peralatan rumah tangga, kamar mandi, dapur, kamar tidur, pelindung kebakaran, zat-zat berbahaya, listrik, dan lain-lain. Apakah dalam keadaan aman atau dapat mengakibatkan kecelakaan? Bagian B, pengkajian keamanan. Gangguan keamanan berupa jatuh di rumah yang cukup tinggi. Bahaya yang menyebabkan jatuh cenderung mudah dilihat tetapi sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian yang spesifik tentang keadaan rumah yang terstruktur. Bagian C, riwayat keperawatan dan pemeriksaan fisik. Riwayat keperawatan dan pemeriksaan fisik dapat mengungkapkan berbagai data tentang praktik keamanan klien dan risiko klien dalam mengalami cedera. Data tersebut meliputi usia dan tingkat perkembangan status, kesehatan umum, status mobilitas, ada tidaknya defisit fisiologis atau persepsi atau kerusakan sensorik, perubahan proses pikir atau gangguan kognitif atau emosional, adanya tindak penganiayaan atau pengubaian, dan riwayat kecelakaan atau cedera. Selain itu, perlu juga dikaji tentang riwayat keselamatan yang meliputi kesadaran klien akan adanya bahaya, pengetahuan tentang tindakan pengamanan baik di rumah ataupun di tempat kerja, dan setiap ancaman yang ia rasakan terhadap kesehatannya. Bagian D, perangkat pengkajian risiko. Perangkat ini ditunjukkan untuk mengidentifikasi klien yang beresiko mengalami cedera tertentu, seperti jatuh, atau mengkaji kondisi klien secara umum agar klien tetap aman di lingkungan rumahnya maupun di tahanan perawatan kesehatan. Perangkat tersebut merangkum data-data spesifik yang terdapat dalam riwayat keperawatan dan pemeriksaan fisik klien. Bagian E, penilaian tingkat kebahayaan lingkungan 1. Riwayat jatuh, mengkaji usia klien, riwayat jatuh dari rumah atau sakit, mengalami gangguan penglihatan atau pendengaran, kesulitan berjalan atau gangguan mobilitas, menggunakan atau bantu
tongkat, kursi roda, dan lain-lainnya. Penurunan status mental, disorientasi, penurunan daya ingat. Upaya untuk mencegah terjadinya jatuh pada klien yaitu A. Menjelaskan sistem komunikasi yang ada. B. Hati-hati saat mengkaji klien dengan keterbatasan gerak. C. Supervisi ketat pada awal klien dirawat terutama malam hari. D. Berikan alas kaki yang tidak licin. E. Jaga lantai kamar mandi agar tetap bersih dan tidak licin. Yang ketiga, rencana keperawatan. Intervensi keperawatan merupakan segala bentuk terapi yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai peningkatan, pencegahan, dan pemulihan kesehatan individu, keluarga, dan komunitas. 4. Implementasi secara umum. Rencana asuhan keperawatan harus mencakup dua aspek, yaitu promosi kesehatan tentang tindakan pencegahan dan memodifikasi lingkungan agar lebih aman. Tujuan utama asuhan keperawatan pada klien dengan risiko keamanan adalah mencegah kecelakaan dan cedera. Untuk tujuan tersebut, klien seringkali dituntut untuk mengubah perilaku sehat mereka dan memodifikasi lingkungan. 5. Evaluasi melalui data yang dikumpulkan selama pemberian asuhan keperawatan. Perawat dapat menilai apakah tujuan asuhan telah tercapai. Jika belum tercapai, maka perawat perlu melakukan eksplorasi penyebabnya. Di antaranya, perawat dapat menanyakan beberapa hal pada klien sebagai berikut. Sudahkah klien melakukan semua tindakan pencegahan? Tindakan pencegahan apa yang klien tahu? Apakah klien menyetujui semua tindakan pencegahan yang diajarkan? Sudahkah perawat menulis dan mengimplementasikan rencana promosi kesehatan pada klien? Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan bangku pendidikan di bidang sekolah tinggi, saya merekomendasikan salah satu kampus yang terbaik di Manado, yaitu UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, teman-teman, di UNPI trakdirtasi B, UNPI mempunyai 8 prodi adalah ilmu keperawatan, propnurs, ilmu hukum, teknik, elektro, teknik sipil, ilmu politik, agribisnis, dan juga sastra Inggris. Jadi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi, yang saya rekomendasikan UNPI khususnya yang prodi ilmu keperawatan, karena UNPI sudah terkreditasi baik dan sangat layak untuk dijadikan tempat atau menimba ilmu. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.